Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang modulasi. Komunikasi data yang terjadi dalam jaringan komputer dirancang untuk mengirim informasi dari satu titik ke titik lainnya. Proses perpindahan data dari satu titik ke titik lain inilah yang disebut dengan istilah transmisi data. Data atau informasi yang akan ditransmisikan ini dapat disimpan dalam dua cara, yaitu secara analog dan secara digital. Dan ketika data ditransmisikan, data atau informasi tersebut harus dikonversi ke bentuk sinyal terlebih dahulu, di mana sinyal mewakili isi dari data tersebut. Dan sinyal ini juga memiliki dua bentuk, yaitu bentuk digital dan bentuk analog, atau disebut sinyal digital dan sinyal analog. Dengan kata lain, proses transmisi data dapat dilakukan secara digital atau transmisi digital istilahnya, maupun dilakukan secara analog atau istilahnya disebut transmisi analog. Proses konversi dari bentuk analog ke digital atau sebaliknya digital ke analog disebut dengan istilah modulasi. Sedangkan alat yang digunakan untuk proses konversi atau modulasi ini disebut dengan istilah modem, yang merupakan singkatan dari modulation demodulation. Modulation atau modulasi merupakan proses mengkonversi bentuk data asli ke bentuk yang mudah untuk ditransmisikan. Sedangkan demodulasi adalah proses mengembalikan bentuk hasil konversi ke bentuk asli dari data yang diterima dari proses transmisi tadi. Jadi, modulasi dapat diartikan atau didefinisikan sebagai sebuah proses yang melakukan penyesuaian antara beberapa karakteristik gelombang pembawa yang bervariasi dengan sinyal pembawa dari sebuah informasi. Nah, proses penyesuaian tersebut dilakukan dengan cara membuat variasi terhadap salah satu atau beberapa dari parameter yang dimiliki sebuah gelombang, yaitu amplitudo, frekuensi, atau fase dari sinyal yang merupakan representasi dari sebuah data atau informasi tersebut. Apa itu gelombang pembawa? Gelombang pembawa itu diperlukan sebagai fasilitator untuk mengangkut sinyal yang termodulasi saat melintasi saluran bandpass dari transmitter ke receiver. Gelombang pembawa yang biasa digunakan disebut dengan istilah sinusoidal, yaitu gelombang yang secara fisik terpisah dari sumber sinyal pembawa informasi. Jadi, tujuan utama dari modulasi adalah untuk memfasilitasi transmisi sinyal pembawa informasi saat melewati saluran komunikasi dengan passband yang ditentukan. Proses modulasi dapat dilakukan dengan beberapa teknik yang ditentukan berdasarkan jenis datanya, yaitu apakah analog ke digital atau digital ke analog. Bahkan bisa juga dilakukan dalam bentuk analog ke analog ataupun digital ke digital. Jadi dengan kata lain, teknik modulasi ini tergantung dari jenis data atau sinyal yang akan ditransmisikan. Maka transmisi data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama transmisi analog berupa proses modulasi dari analog ke analog. Yang kedua dari digital ke analog. Klasifikasi kedua yaitu transmisi digital,
yaitu berupa proses modulasi dari digital ke digital atau dari analog ke digital. Adapun teknik modulasi yang digunakan pada setiap klasifikasi terdiri dari beberapa macam teknik tergantung proses modulasinya dan dapat dilihat pada diagram yang tertera. Nah, sekarang kita akan membahas teknik modulasi untuk transmisi data analog. Yang pertama yaitu modulasi dari analog ke analog atau konversi analog ke analog. Konversi analog ke analog adalah sebuah proses representasi informasi analog ke bentuk sinyal analog. Modulasi ini dilakukan jika media yang digunakan bersifat bandpass. Contohnya diterapkan dalam siaran radio. Proses konversi data sinyal dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama modulasi amplitudo atau sering disebut AM, amplitudo modulation. Yang kedua dengan cara modulasi frekuensi atau sering disingkat dengan FM atau frequency modulation. Dan yang ketiga adalah modulasi fase atau PM, itu singkatan dari phase modulation. Nah, sekarang kita akan membahas teknik modulasi yang pertama atau modulasi AM pada transmisi data analog. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada materi representasi data, bahwasanya sebuah gelombang atau ruang gelombang memiliki 3 jenis parameter, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Maka dalam teknik modulasi AM atau amplitudo modulation ini, proses konversi dilakukan dengan cara merubah parameter amplitudo dari frekuensi sinyal pembawa agar sesuai dengan bentuk sinyal modulasi, di mana parameter frekuensi dan parameter fase dari sinyal tersebut tidak berubah. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pengalih sederhana agar amplitudo dari sinyal pembawa bisa berubah sesuai dengan amplitudo sinyal modulasi, sehingga hasil modulasi dari sinyal pembawa tadi mengakibatkan nilai bandwidth dari sinyal modulasi berubah menjadi 2 kali lebih besar dan sinyal pembawa berada di antara rentang bandwidth tersebut. Sehingga total bandwidth yang dibutuhkan untuk AM itu ditentukan dari bandwidth sinyal audio, di mana nilai bandwidth ini dapat diukur dengan menggunakan rumus BAM sama dengan 2B. BAM singkatan dari bandwidth amplitudo modulation, sedangkan B itu sama dengan bandwidth. Sebagai contoh ilustrasi, misalnya sebuah sinyal audio, baik itu berupa percakapan ataupun musik, umumnya memiliki bandwidth 5 kHz. Maka bandwidth untuk radio AM yang dibutuhkan adalah menjadi 10 kHz, karena sudah dikali menjadi 2 kali lipat. 5 kHz dikalikan 2 menjadi 10 kHz. Sehingga untuk setiap stasiun radio yang beroperasi, bandwidth yang dibutuhkan adalah 10 kHz. Nah, untuk menampung banyaknya jumlah stasiun radio yang bermunculan atau yang beroperasi menggunakan radio AM ini, Federal Communication Commission atau FCC, yaitu Komisi Komunikasi Federal, memberi izin pada pengguna stasiun radio untuk menggunakan bandwidth hanya 10 kHz bagi setiap stasiun radio AM. Sehingga dibutuhkan rentang frekuensi yang dapat digunakan
untuk komunikasi radio AM dengan beberapa stasiun radio itu ditetapkan antara 530 kHz sampai dengan 1700 kHz dengan bandwidth 1170 kHz atau setara dengan 1,17 MHz. Namun, jika di Indonesia, rentang frekuensi yang digunakan untuk komunikasi radio AM ini adalah antara 535 kHz sampai 1605 kHz. Nah, ketentuan tentang rentang frekuensi ini disesuaikan dengan kebijakan regulasi di tiap-tiap negara. Maka pengguna frekuensi untuk komunikasi radio AM antara satu stasiun dengan stasiun radio lainnya tidak boleh sama agar terhindar dari interferensi atau saling mengganggu, ya. Dengan arti kata, jika salah satu stasiun radio sudah menggunakan frekuensi 1100 kHz untuk transmisi siaran mereka, maka stasiun lain tidak boleh menggunakannya lagi. Nah, sebagai contoh, misalnya ada stasiun radio di Kota Medan yang bernama KIS FM menggunakan frekuensi 105 MHz. Maka jika ada stasiun radio lain yang akan beroperasi, frekuensi yang digunakan tidak boleh sama. Misal berdiri radio Sonya FM, maka dia akan menggunakan frekuensi yang berbeda, yaitu misalnya 106,6 MHz. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa proses modulasi dilakukan dengan cara membawa sinyal yang mengandung informasi dengan menggunakan sinyal pembawa. Nah, sinyal pembawa ini disebut dengan istilah sinusoidal. Nah, gelombang sinusoidal ini dapat didefinisikan dalam bentuk rumus sebagai berikut, di mana AC itu sama dengan amplitudo pembawa, sedangkan FC yaitu frekuensi dari pembawa, sedangkan C kali T yaitu adalah gelombang pembawa atau yang disebut sinusoidal. Jadi dalam proses modulasi, sinyal yang mengandung informasi atau sinyal pesan akan divariasikan sesuai bentuk gelombang sinusoidal yang dilambangkan dengan M kali T. Maka teknik modulasi amplitudo dapat didefinisikan dengan rumus sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan membahas teknik modulasi yang kedua dari proses transmisi data analog ke analog, yaitu frequency modulation atau modulasi frekuensi. Dalam modulasi frekuensi, frekuensi dari sinyal pembawa dimodulasi untuk mengikuti perubahan level tegangan dari sinyal modulasi. Sedangkan amplitudo dan fasenya ini tetap konstan. Tetapi ketika amplitudo sinyal informasi berubah, frekuensi pembawa juga berubah secara bersamaan. Jadi dengan kata lain, dalam modulasi frekuensi, parameter yang dirubah adalah parameter frekuensi, sedangkan parameter modulasi dan fase tidak mengalami perubahan. Teknik modulasi frekuensi ini biasanya diimplementasikan atau diterapkan dengan menggunakan osilator yang dikontrol tegangannya seperti pada FSK atau frekuensi shift keying. Frekuensi perubahan osilator sesuai dengan tegangan input yang merupakan amplitudo dari sinyal modulasi. Sehingga total bandwidth yang dibutuhkan pada modulasi frekuensi ini dapat ditetapkan dari bandwidth sinyal audio dengan rumus sebagai berikut. BFM sama dengan 2 kali 1 tambah beta kali B, di mana
Beta merupakan sebuah faktor yang bergantung pada teknik modulasi dan biasanya bernilai 4. Dalam siaran radio, bandwidth yang digunakan untuk sinyal audio dalam mode stereo biasanya memiliki nilai yang mencapai 15 kHz. Pada stasiun radio Federal Communication Commission atau FCC, mereka memberikan izin penggunaan bandwidth mencapai 200 kHz atau setara dengan 0,2 MHz. Nah, dalam hal ini nilai beta sama dengan 4, disertai dengan beberapa tambahan guard band. Apa itu guard band? Guard band adalah rentang sinyal pembatas antara satu saluran dengan saluran lain. Stasiun radio FM dimanapun untuk menggunakan frekuensi pembawa itu berkisar antara 88 sampai 108 MHz. Saya ulangi. Jadi rentang frekuensi siaran radio FM adalah antara 88 sampai 108 MHz. Setiap stasiun yang menggunakan saluran frekuensi ini harus dipisah setidaknya berkisar 20 kHz untuk mencegah terjadinya tumpang tindih frekuensi dalam bandwidth tersebut. Nah, pemisah inilah yang disebut dengan istilah guard band. Tujuannya agar saluran menjadi lebih privasi lagi. FCC atau Federal Communication Commission ini memberikan syarat bahwa dalam area tertentu hanya alokasi bandwidth alternatif yang dapat digunakan. Yang lain tetap tidak digunakan untuk mencegah kemungkinan dua stasiun mengganggu antara satu dengan lainnya. Nah, pemberian rentang dari 88 hingga 108 MHz ini akan memberikan 100 potensi bandwidth di sebuah area di mana 50 diantaranya dapat beroperasi kapan saja. Teknik modulasi selanjutnya yang akan kita bahas adalah phase modulation. Dalam phase modulation atau PM, fase dari sinyal pembawa dimodulasi untuk mengikuti perubahan level tegangan dari sinyal yang memodulasi. Amplitudo puncak ini adalah bagian tertinggi atau terendah dari sebuah gelombang. Jadi amplitudo puncak dan frekuensi dari sinyal pembawa tetap tidak berubah, tetapi tetap sesuai perubahan amplitudo dari sinyal informasi. Sedangkan fase dari pembawa berubah secara proporsional. Jadi dengan kata lain, dalam teknik modulasi phase ini atau PM, phase modulation ini, parameter yang berubah hanyalah parameter fase, sedangkan frekuensi dan amplitudo ini tetap. Jadi pada dasarnya teknik modulasi PM ini sama seperti teknik modulasi FM secara matematis, di mana hanya ada satu perbedaannya. Di dalam modulasi FM, perubahan seketika pada frekuensi pembawa terjadi secara proporsional pada amplitudo dari sinyal yang memodulasi. Sedangkan dalam PM, perubahan seketika pada frekuensi pembawa terjadi secara proporsional pada turunan atau istilahnya disebut derivatif, ya. Jadi terjadi pada turunan dari amplitudo dari sinyal yang memodulasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik modulasi pada proses konversi data digital ke data analog. Konversi data digital ke data analog adalah proses merubah salah satu dari karakteristik sinyal analog berdasarkan pada informasi dalam data digital. Seperti yang telah dibahas sebelumnya,
bahwa sebuah gelombang sinus ditentukan oleh 3 karakteristik, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Jika karakteristik ini dirubah satu persatu, berarti akan ada 3 mekanisme atau cara yang dapat digunakan untuk melakukan modulasi data digital menjadi sinyal analog, yaitu amplitudo shift keying atau ASK, frekuensi shift keying, dan phase shift keying. Namun pada penerapannya, ternyata ada cara keempat yang dapat dilakukan dan merupakan salah satu cara terbaik, yaitu dengan mengkombinasikan perubahan pada amplitudo dan fase. Cara ini disebut dengan istilah Quadrature Amplitude Modulation atau QAM. QAM ini merupakan cara yang paling efisien dari beberapa pilihan cara di atas dan merupakan mekanisme yang paling banyak digunakan saat ini. Jadi dengan kata lain, proses konversi data digital ke data analog ini memiliki 4 teknik modulasi, yaitu ada amplitude shift keying, yang kedua frekuensi shift keying, yang ketiga phase shift keying, dan yang keempat adalah quadrature amplitude modulation atau QAM. Ada 2 dasar yang perlu diperhatikan dalam proses konversi digital ke analog ini, yaitu yang berkaitan dengan bit dan baud rate, dan yang kedua berkaitan dengan carrier signal, di mana telah ditentukan sebelumnya bahwa elemen data dianggap sebagai bagian terkecil dari informasi yang akan dipertukarkan. Elemen data yang dimaksud adalah bit. Selain itu juga telah ditentukan bahwa elemen sinyal merupakan unit terkecil dari sinyal yang konstan. Jadi dari 2 istilah ini akan terlihat bahwa sifat sinyal elemen sedikit berbeda dalam pembahasan transmisi analog. Jadi dapat ditetapkan dalam transmisi digital yang akan dilakukan ini bahwa data rate atau sering disebut dengan bit rate dan signal rate atau disebut dengan istilah baud rate memiliki hubungan yang didefinisikan dengan rumus sebagai berikut. Nah, dari rumus tersebut diketahui bahwa N adalah data rate dengan satuan yaitu BPS atau bit per second, dan R adalah jumlah data elemen yang dibawa dalam sebuah sinyal elemen, di mana nilai R dalam transmisi analog adalah R sama dengan logaritma 2L, di mana L adalah jenis dari elemen sinyal, bukan level. Jadi bit rate adalah jumlah bit per detik, sedangkan baud rate adalah jumlah dari elemen sinyal per detik. Sehingga dalam proses transmisi analog dari data digital, baud rate kurang lebih atau setara dengan bit rate. Nah, selanjutnya kita akan bahas teknik modulasi pada proses konversi data digital ke analog ini. Teknik yang pertama yaitu amplitude shift keying atau ASK. Dalam amplitude shift keying atau ASK, amplitudo dari sinyal pembawa divariasikan untuk menciptakan elemen-elemen sinyal. Frekuensi dan fase tetap konstan, sementara amplitudonya berubah. Meskipun sinyal elemen bisa memiliki beberapa level atau beberapa macam, masing-masing memiliki amplitudo yang berbeda. ASK ini biasanya diterapkan dengan hanya menggunakan 2 level. Hal ini dimaksudkan sebagai ASK biner atau on-off keying atau OOK istilahnya, di mana amplitudo puncak dari satu level sinyal adalah 0. Yang lain sama seperti amplitudo frekuensi pembawa. Konsep ASK biner ini dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik modulasi yang kedua dari proses konversi digital ke analog,
Teknik ini disebut frequency shift keying atau FSK. Dalam FSK, frekuensi dari sinyal pembawa divariasikan untuk merepresentasikan data. Frekuensi sinyal yang dimodulasi tetap untuk durasi satu elemen sinyal, tapi akan mengalami perubahan untuk elemen sinyal berikutnya. Jika elemen data berubah, amplitudo puncak dan fase tetap konstan untuk semua elemen sinyal. Bentuk biner dari FSK dapat diilustrasikan seperti penggunaan dua frekuensi operator, di mana frekuensi operator pertama merupakan frekuensi pembawa yang didefinisikan dengan F1, dan operator kedua merupakan frekuensi pembawa yang didefinisikan dengan F2. Nah, operator pertama digunakan untuk menyatakan jika elemen data adalah 0, sedangkan operator kedua digunakan untuk menyatakan jika elemen data adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teknik modulasi yang ketiga dari proses konversi data digital ke analog, yaitu phase shift keying atau PSK. Dalam phase shift keying atau PSK, fase dari pembawa divariasikan untuk merepresentasikan dua atau lebih elemen sinyal yang berbeda. Amplitudo puncak atau peak amplitudo dan frekuensi tetap konstan saat fase berubah. Saat ini PSK lebih umum digunakan dibandingkan dengan ASK dan FSK. Namun kita akan melihat bahwa QAM yang menggabungkan antara ASK dan PSK adalah metode yang paling dominan dari modulasi digital ke analog saat ini. Bentuk PSK yang paling sederhana adalah PSK biner, di mana hanya ada dua elemen sinyal, satu dengan fase 0 derajat dan lainnya dengan fase 180 derajat. Konsep PSK dapat dilihat pada gambar berikut, di mana PSK biner sesederhana ASK biner dengan satu keunggulan besar, yaitu tidak rentan terhadap noise. Dalam ASK, kriteria untuk deteksi bit adalah amplitudo dari sinyal, sedangkan dalam PSK kriterianya adalah fasenya. Noise dapat merubah amplitudo lebih mudah dibandingkan merubah fase. Dengan kata lain, PSK adalah kurang rentan terhadap noise dibandingkan ASK. PSK lebih unggul dari FSK karena tidak membutuhkan dua sinyal pembawa. Berikutnya, teknik modulasi yang keempat dari proses konversi data digital ke analog, yaitu Quadrature Amplitude Modulation atau QAM. Quadrature Amplitude Modulation atau QAM adalah teknik modulasi yang mengkombinasikan antara ASK dan PSK. Seperti yang kita ketahui pada teknik-teknik sebelumnya, berdasarkan parameter dari sebuah gelombang sinus, bahwasanya tekniknya hanya mengubah satu dari tiga karakteristik gelombang tersebut, yaitu apakah amplitudo, apakah frekuensinya, atau fasenya. Nah, bagaimana jika yang dirubah dari karakteristik gelombang sinus itu adalah dua karakteristik? Contohnya yang dirubah adalah karakteristik amplitudo dan karakteristik fase. Jadi di sini ada penggabungan antara teknik amplitudo shift keying dan fase atau phase shift keying. Jadi gagasan dalam menggunakan dua carrier, satu dalam fase dan yang lain dalam kuadratur dengan tingkat amplitudo yang berbeda untuk masing-masing pembawa, merupakan konsep di balik modulasi amplitudo kuadratur atau QAM, singkatan dari Quadrature Amplitude Modulation. Dalam teknik modulasi QAM ini, kemungkinan variasi yang bisa digunakan itu sangat banyak. Dapat dilihat pada contoh gambar yang berikut ini. Namun secara garis besarnya,
Berdasarkan jumlah elemen data yang dapat dibawa, maka QAM memiliki dua jenis, ya. Yang pertama dengan 4 bit dan yang kedua dengan 16 bit. Nah, demikianlah dulu pembahasan kita kali ini, hanya sebatas pada teknik modulasi untuk transmisi analog. Dan untuk teknik modulasi pada transmisi digital akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.